Oke, lanjut saja anak-anakku ke poin berikutnya yaitu instalasi listrik ke rumah tangga. Nah, sebelum memahami lebih jauh kita harus tahu yang namanya instalasi listrik. Nah, di sini instalasi adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu atau sebuah sumber listrik. Ya, biasanya instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, ada stop kontak, kemudian dan lampu secara sederhana. Kemudian input saklar dapat sumber pasak, kemudian inputnya menuju ke beban dan di mana beban itu adalah lampu. Nah, nanti ada bagian-bagian dari instalasi listrik. Nah, di sini yang perlu kita pahami, yang pertama ada komponen instalasi listrik. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu berapa peralatan listrik yang terpasang di rumah tempat kalian tinggal, ya, atau rumah kalian masing-masing. Berupa seperti saklar, ya, ada stop kontak, steker, sikring, dan lainnya. Nah, di sini ada fungsi dan jenis peralatan listrik secara umum, ya. Kita pahami dulu yang namanya bargainser, ya. Kemudian ada pengaman listrik. Kemudian poin C ada saklar. D ada stop kontak. E ada steker. Kemudian F ada kabel. Nah, kata-kata di sini atau nama-nama di sini mungkin ada yang beda dengan apa yang kita terapkan di lingkungan kita atau di rumah kita, ya. Organizer itu apa? Pengaman listrik itu apa? Saklar itu apa? Stop kontak, steker. Nah, kalau kabel udah tahu. Steker itu apa? Ya. Kemudian stop kontak. Nah, kemudian saklar. Jangan sampai ketukar antara saklar dan stop kontak. Ya. Oke, kita ke poin yang A yaitu organizer. Ya. Nah, ini contoh gambar organizer yaitu keseluruhan di dalam organizer itu ada kilo atau dinamanya KWH, kemudian ada sprint control, ada MCB-nya, ya. Nah, organizer ini keseluruhan dari komponen-komponen. Nah, nanti akan kita bahas secara tahap, ya, bertahap satu-satu. Oke, organizer di sini merupakan alat yang berfungsi sebagai daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, ya, ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal. Ya, jadi nanti adanya sumber daya listrik dari PLN kemudian masuk ke rumah tinggal dan juga, ya, sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan. Nah, itu berorganisir. Nah, berorganisir memiliki 3 bagian, ya. Ini pun harus kalian cermati, yaitu yang pertama ada MCB. Nah, ini bentuknya, bentuk MCB. Kemudian yang kedua ada meter listrik atau KWH meter. Nah, ini bentuknya, ya. Biasanya ada nomor kalau KWH zaman dahulu itu ada nomornya, ya. Penggunaannya udah sampai berapa meter, ya, atau KWH meter. Kemudian yang ketiga ada spin control, ya. Spin control itu kalau di KWH zaman dahulu, ya, pas awal-awal itu yang sering muter, ya. Jadi menentukan apa penggunaan dari pemakaian yang kita gunakan di rumah. Nah, untuk MCB itu sendiri, ya, fungsinya untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika ada yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. Jadi NCB, ya, NCB ini nantinya akan
memutuskan aliran daya listrik secara otomatis bila penggunaan melebihi batasnya. Misalkan contoh di rumah kita menggunakan satu paket, tapi penggunaan di rumah itu melebihi dari satu paket. Nah, maka akan otomatis MCB itu akan mati secara otomatis. Nah, itu untuk MCB. Kemudian meteran listrik atau kWh meter. Ya, ini gambarnya. Alat ini biasanya atau fungsinya untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam satuan kilometer ya, kilowatt hours ya. Nah, jadi di sini akan mengukur seberapa penggunaan yang dilakukan dalam digunakan di rumah tinggal kita masing-masing. Kemudian ada spin control ya. Spin control ini yang tadi saya sampaikan yang selalu muter pada kilometer yang awal dulu. Kalau yang sekarang kan ada yang menggunakan model yang pulsa yang baru. Nah, spin control di sini ya penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Ya, jadi spin control di sini ya akan nah yang di sini akan berputar bila ada pemakaian di rumah. Misalkan lampu nyala terus dia akan berputar. Tapi kalau tidak ada yang dinyalakan dia tidak akan berputar. Nah, itu untuk spin control ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengaman listrik. Nah, ini sangat utama ya pada pengamanan listrik di rumah tinggal. Ada dua jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu mungkin kalian sudah ada yang tahu ya untuk pengaman. Yang pertama ada sikring ya. Nah, ini ya. Sikring yang ada di rumah kalian ya ada yang menggunakan seperti ini ataupun ada yang menggunakan pengaman listrik yang lainnya atau nanti ada poin yang keduanya. Ini yang pertama ada sikring ya. Sikring ini yaitu pengaman lebur biasa atau disebut dengan sikring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu lubang apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Nah, jadi pada sikring ini di sini ada leburan ya atau serabut dari kabel kecil lah ya. Saya pernah membukanya waktu di rumah saya konslet. Ya, ada konsleting listrik, jadi di sini akan mati. Kemudian si kabel tersebut akan putus. Nah, itu. Dan dibuka lagi dan dikasih selai rambut kabel tersebut. Nah, itu untuk pengaman listrik. Jadi kalau ada kelebihan atau ada konsleting ataupun ada yang kena setrum ya, kemudian dia akan konslet ya. Kemudian kan mati saluran listrik tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada MCB ya. Bentuknya seperti ini. Pengaman listrik termos ya atau disebut dengan MCB merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas ya. Jadi NCB di sini kalau sikring tadi ada selai rambut dari kabel yang dimasukkan, kemudian kalau NCB ini kalau misalkan ada konsleting ya, konsleting listrik. Nah, di sini yang tadinya on akan pindah ke off ya. Nanti akan secara otomatis mati tersendiri. Nah, itu untuk MCB. Jadi di rumah kalian mungkin ada yang masih menggunakan sikring, ada juga yang sudah menggunakan MCB. Oke, untuk pengaman listrik bisa kalian pahami ya. Ada dua jenis yaitu sikring dan MCB.
Selanjutnya adalah komponen instalasi listrik. Gambar pertama merupakan saklar. Berdasarkan jenis per unitnya, ada saklar tunggal dan saklar majemuk. Saklar tunggal hanya mempunyai satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Sedangkan saklar majemuk memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Berdasarkan fungsinya, saklar terbagi menjadi dua, push on dan saklar on off. Saklar push on biasanya digunakan untuk saklar bel rumah, sedangkan saklar on off biasanya digunakan untuk saklar lampu. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, ada saklar outbow dan saklar inbow. Saklar inbow ditanam di dalam tembok, sedangkan saklar outbow dipasang pada permukaan tembok. Fungsi dari saklar untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Selanjutnya adalah steker atau yang sering disebut colokan listrik, karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam. Steker dibedakan menjadi dua jenis, steker kecil dan steker besar. Steker kecil untuk alat listrik berdaya rendah, sedangkan steker besar dilengkapi dengan lempengan logam untuk alat listrik yang berdaya besar. Fungsi dari steker untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Selanjutnya adalah stop kontak. Berdasarkan tempat pemasangannya, ada stop kontak inbow dan outbow. Inbow dipasang di dalam tembok, outbow dipasang di luar tembok. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, ada stop kontak kecil dan stop kontak besar. Stop kontak kecil menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik, sedangkan stop kontak besar digunakan untuk daya yang lebih besar. Fungsi dari stop kontak sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Selanjutnya adalah kabel. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis. Yang pertama adalah kabel NYA, NYM, NYY, dan NYM-HYO. Untuk kabel NYA berisolasi PVC berisikan satu kawat, jenis kabel udara berwarna merah, hitam, kuning, dan lain-lain, tidak kuat menahan gesekan, tekanan, atau gigitan hewan. Untuk kabel NYM berisolasi PVC berisi lebih dari satu kawat, jenis kabel udara, warna isolasi luar putih, warna isolasi dalam beragam, lebih kuat menahan gesekan atau tekanan. Kabel NYY berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4, jenis kabel tanah, warna isolasi luar hitam, tahan air, gesekan, atau tekanan. NYM-HYO berisolasi PVC berintikan atau berisi 2 dan terdiri dari 2 warna. Biasanya digunakan untuk loudspeaker sound system, lampu berdaya kecil sampai sedang. Demikian sekelas pengenalan peralatan listrik untuk instalasi listrik rumah tinggal, keterangan fungsi, bentuk atau konstruksi, dan cara kerja dari masing-masing alat merupakan penjelasan secara umum. Peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik.
Yang pertama adalah test pen. Test pen sering digunakan dalam kegiatan elektronika. Test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik. Cara penggunaan test pen sebagai berikut. Yang pertama, pegang test pen dengan ujung jari. Yang kedua, letakkan jari telunjuk pada bagian atas. Yang ketiga, pastikan jari tangan Anda tidak menyentuh bagian sumber dan buatlah pengukuran menjadi nyaman. Yang keempat, tempelkan ujung bagian bawah test pen dengan penghantar yang akan diuji. Yang kelima, perhatikan lampu petunjuk. 6. Lepaskan test pen dari penghantar yang diuji. Alat yang kedua yaitu solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Yang ketiga, penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Yang keempat adalah pahat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Yang kelima adalah gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Yang keenam adalah ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Nah, dari beberapa contoh yang sudah disebutkan tadi, silahkan kalian temukan beberapa contoh yang lain yang selain dari buku paket, temukan di sekitar rumah kalian atau di sekitar lingkungan kalian. Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup.
Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat JBTube, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Semoga bermanfaat.